Shalom buat semua yang mengikuti, tayangan ini. Kita hari ini mau belajar firman Tuhan, haleluya. Hari ini saya akan menyodorkan kepada saudara tentang apa yang disebut sebagai sistem kerajaan Allah. Tapi tentunya dalam kita melihat sistem kerajaan Allah, kita tentu harus melihat kerajaan Allah itu dulu sendiri seperti apa. Atau paling tidak, kita melihat bagaimana kronologisnya tentang hal tersebut, bahwa ide ini bukan cuma ide-ide biasa, ide ini bukan ide agama, bukan, tapi ide ini betul-betul adalah ide kekal yang keluar dari Tuhan sendiri, yang kemudian Tuhan ingin bagikan kepada siapa saja yang beriman kepada Dia, sehingga ketika kita beriman kepada Dia di dalam nama Yesus Kristus, kita dapat melihat hal-hal ini tentang kerajaan ini menjadi sangat realistis, menjadi menjadi realita dalam kehidupan kita. Nah, tentu saudara tahu bahwa di dalam firman, dalam perumpamaan yang sering kali Yesus ucapkan dan ajarkan, Yesus selalu mengajarkan tentang kerajaan Allah. Dia selalu ajar tentang kerajaan. Dia selalu mengajarkan orang tentang kerajaan. Dalam perumpamaan dan pengajarannya itu, sekali lagi Yesus selalu mengajak orang untuk melek tentang kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah yang coba disodorkan oleh Tuhan Yesus itu sangat berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh orang Israel, sebab orang Israel berpikir tentang pemulihan kerajaan Israel seperti zaman Daud, seperti zaman Salomo yang begitu berjaya. Tetapi Tuhan menyodorkan kerajaan itu di dalam konteks yang berbeda. Atau mau dikatakan begini, konteks yang disodorkan oleh Tuhan Yesus itu adalah konteks awal sebenarnya tentang apa yang merupakan kerajaan Allah itu sendiri, dan apa yang dijanjikan untuk manusia, apa yang diberikan untuk manusia. Ini adalah hal yang luar biasa untuk kita ketahui. Nah, mari kita lihat dari kita buka dari Kejadian pasal 1 terlebih dahulu ya, dari Kejadian pasal 1 untuk kita memulai mengerti. Nah, di Kejadian pasal 1, kalau saudara baca dalam bahasa Indonesianya itu, mungkin saudara tidak terlalu rasa bagaimana. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, kita harus mengerti ini, saya akan coba terangkan pada saudara secara kronologis, pelan-pelan, supaya saudara dapat menangkap dan memahami. Tentu tidak langsung bisa memahami, tetapi saudara dapat melihat jalurnya, runtut berpikirnya ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau kita teliti kata-kata dalam ayat ini, maka ini adalah ayat proklamasi di mana Tuhan menyatakan dirinya sebagai raja. Dan Tuhan menyatakan itu kepada seluruh alam semesta, bahwa Dia adalah Raja. Kalau kita baca dalam bahasa aslinya, bahasa Ibraninya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, itu dimulai dengan kata Resit Elohim bara. Resit Elohim bara. Kata resit itu memberitahu bahwa ini adalah awal mulanya, permulaan. Nah, kata ini itu muncul kembali di Yohanes pasal 1. Di Yohanes pasal 1 dibilang apa? Pada mulanya adalah firman. Nah, itu muncul lagi itu. Muncul apa? Proklamasi. Resit. Dialah yang pada awalnya. Dialah yang sejak awalnya. Dialah permulaan itu. Balik lagi ke Kejadian 1 ayat 1, dibilang Reshit Elohim, Elohim Tuhan. Jadi pada mulanya Tuhan, Dialah permulaan. Allah itulah permulaan dari segala sesuatu. Dan kalau Dia adalah permulaan dari segala sesuatu, maka Dia adalah penguasa dari segala sesuatu. Dan kalau Dia penguasa dari segala sesuatu, maka Dia adalah raja. Kata ketiga itu bara. Bara itu bicara tentang create, menciptakan, tetapi create
dengan menyertakan Tuhan, dengan menyatakan Tuhan sebagai subjek utama. Tuhan, penciptaan yang hanya dapat dilakukan oleh yang memegang kekuasaan, itu kata bara itu. Jadi sebenarnya pada mulanya Allah menciptakan ini, Reshit Elohim bara, itu memberitahu kepada kita bahwa Tuhanlah permulaan segala sesuatu. Dia adalah Raja yang sanggup melakukan, mengkreasi segala sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh oknum-oknum yang lain, cuma Dia. Itu maksudnya Reshit Elohim bara itu. Nah, itulah kata yang dengan luar biasa dipakai oleh Yohanes dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Wow, itu luar biasa itu. Luar biasa. Jadi dia mau menetapkan bahwa dari awalnya memang sudah demikian. Nah, kembali saudara, dalam Kejadian pasal 1 kita kembali lagi. Jadi itu proklamasinya saudara. Bahwa sejak mula Tuhan menyatakan dirinya sebagai Raja. Dan kalau dia menyatakan dirinya sebagai Raja, maka apa yang akan dia berikan itu adalah sebuah kerajaan yang menurut kitab Ibrani pasal 12 dikatakan kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nah, setelah dia memproklamasikan dirinya sedemikian rupa, lalu kemudian muncullah ayat 2. Nah, di ayat 2 itu mulai Tuhan membangun sebuah sistem, dari kerajaannya itu. Setelah dia memproklamasikan, menyatakan dirinya sebagai Raja, penguasa atas semesta ini, lalu kemudian dia mulai membangun sistem. Ini kalau kita bicara sistem ini kita bicara sebuah pola, sebuah pattern yang sudah disusun dengan rapi untuk kemudian bekerja melayani siapa saja yang ada dalam sistem itu. Sistem kan sebenarnya dipakai untuk dia bekerja melayani siapa saja yang manut dalam sistem tersebut. Jadi sistem itu sebenarnya adalah untuk melayani. Nah, mari kita lihat ayat 2 dikatakan, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Saya dulu awal-awal baca ayat ini, saya terganggu sekali dengan kalimat ini. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Waduh, ini kesannya seperti Roh Allah itu nggak ada kerjaan gitu. Wah, seperti iseng. Ngapain dia terbang-terbang di bumi yang belum berbentuk, kosong, gelap gulita? Ngapain? Untuk apa? Tapi saudara-saudara yang luar biasanya, kemudian kita dapat mengetahui begini. Wow, ternyata dia sedang menetapkan kehadirannya. Saya mulai memahami ini setelah membaca Matius 1 ayat 23. Dalam Matius 1 ayat 23 dikatakan bahwa nubuat kedatangan Mesias itu dikatakan begini, dia akan lahir dan kemudian dia akan dinamakan Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Wah, ketika saya membaca ayat ini, kemudian saya hubungkan kembali ke Kejadian 1 ayat 3, Kejadian 1 ayat 2, saya langsung jadi mafhum. Oh, ternyata inilah dia. Ternyata dia itu menetapkan sebuah sistem yang bernama kehadiran Allah. Wah, hadir saudara-saudara. Dia hadir. Dia hadir. Bahkan saudara, dia hadir sekalipun di dalam keadaan yang tidak dia ideal. Kalau saudara baca di ayat 2 dari Kejadian 1 itu, tidak ideal keadaannya saudara-saudara. Keadaannya apa? Keadaannya bumi belum berbentuk, kosong, gelap gulita. Wah, tidak ideal. Sama sekali tidak ideal. Tapi saudara, dia hadir. Dia hadir. Wah, itu luar biasa itu, dia hadir. Dan fakta yang lain dari kehadiran Tuhan di sini adalah dia melayang-layang di atas permukaan air. Itu seperti apa, saudara?
Dia itu seperti menjadi atmosfer daripada seluruh yang ada dalam permukaan air tersebut. Jadi apa yang di permukaan air di situ, itu merasakan atmosfer dari kehadirannya. Nah, kalau kita bicara atmosfer, kita bukan cuma bicara sebuah sebuah iklim, suasana, enggak. Tapi atmosfer itu salah satunya, saudara, kalau kita belajar di ilmu pengetahuan alam adalah bahwa dia berfungsi untuk melindungi bumi dari paparan yang berlebihan dari sinar matahari, atau juga berfungsi untuk melindungi bumi dari benda-benda angkasa yang mungkin saja bisa masuk dengan mudah di bumi. Jadi kalau bicara atmosfer, itu bicara perlindungan. Berarti kehadiran Allah itu bukan cuma hadir-hadir biasa, saudara-saudara. Kehadiran Allah itu bukan hadir biasa. Kehadiran Allah itu adalah kehadiran yang melindungi. Tidakkah saudara senang mendengar ini? Bahwa ada pribadi yang hadir, dan kehadirannya itu bukan biasa-biasa. Kehadirannya itu sekaligus untuk memberikan perlindungan. Makanya kemudian kita mengerti ketika Paulus memberitahu kepada kita bahwa salah satu perlengkapan senjata rohani dalam Efesus pasal 6 dituliskan. Paulus berkata bahwa salah satu perlengkapan senjata rohani adalah perisai iman. Wow, perisai. Jadi kita butuh apa, saudara? Kita butuh beriman kepada Tuhan. Dan iman kita itu yang kemudian secara alamiah dan supranatural menjadi apa? Menjadi perisai bagi kita. Karena kita beriman dengan kehadirannya. Kita beriman dengan keberadaannya. Kita beriman, saudara-saudara. Wah, itu adalah segala sesuatu yang luar biasa ya. Luar biasa. Nah, dengan perisai itu dikatakan, kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Luar biasa. Bayangkan, saudara, bahwa kejadian ini kejadian 1 ayat 2 ini benar-benar luar biasa. Nah, saya perlu memberitahu kepada saudara bahwa kejadian bumi belum berbentuk, gelap gulita dan kosong ini, itu adalah sebuah kejadian pasca kejatuhan malaikat-malaikat yang memberontak, yang dipimpin oleh yang bernama Lucifer itu jatuh ke bumi, sehingga keadaan bumi jadi kayak begini. Jadi bayangkan dalam keadaan seperti itu, Tuhan datang dan memberikan perlindungan yang begitu nyata. Wah, itu perlindungannya nyata, saudara-saudara. Perlindungannya nyata. Jadi kehadiran Tuhan itu adalah kehadiran yang memberikan perlindungan. Daud selalu bilang, Tuhan adalah perisaiku. Tuhan adalah kota bentengku. Tuhan adalah batu karangku, tempat perlindunganku. Oh, karena Daud mengerti begini, bahwa kehadiran Tuhan itu bukan cuma hadir-hadir biasa. Makanya saudara, kita itu harus merubah cara berpikir kita tentang hadirat Tuhan. Jangan berpikir hadirat Tuhan itu selalu bicara hanya tentang sensasi-sensasi, gimik-gimik agamawi yang seperti kita pikir, oh hadirat Allah itu, oh tiba-tiba saya terguncang, oh tiba-tiba bulu-bulu kuduk saya berdiri, tiba-tiba saya rasa, wah, bukan itu, saudara-saudara. Tapi kehadiran Tuhan itu menyatakan perlindungan. Oh, katakan amin buat itu, saudara-saudara. Dari tempat di mana saudara berada, katakan amin. Bahwa Tuhan dalam kehadirannya, dia melindungi kita. Wah, itu sistem pertama itu. Itu sistem awal itu. Kehadiran Tuhan yang melindungi apa saja yang ada dalam kehadirannya. Wah, itu luar biasa. Nah, kemudian masuk di ayat 3. Di ayat 3 kita menemukan sistem yang kedua. Karena di ayat 3 itu dia katakan, berfirmanlah Allah. Sistem yang kedua adalah firman Allah. Wah, firman Allah. Kembali lagi ke Yohanes pasal 1 kalau dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Jadi firman ini
yang lebih dulu hadir. Firman itu siapa? Firman itu adalah Allah sendiri, kata Yohanes. Firman itu adalah Allah sendiri. Dan Allah itu adalah siapa? Allah itu adalah Reshit Elohim bara. Allah itu adalah Raja. Wow, berarti waktu bicara firman, itu bicara tentang ketetapan-ketetapan yang keluar dari Raja. Ketetapan kerajaan. Ketetapan Raja nih, itulah firman itu. Jadi saudara, kalau saudara disuruh membaca firman, merenung firman, itu adalah saudara membaca dan merenungkan ketetapan-ketetapan yang datang dari Raja. Ketetapan-ketetapan kerajaan. Wow, itu luar biasa. Berfirmanlah Allah. Itu bukan casual, berkatalah Allah, bukan. Tapi itu adalah ketetapan dari Raja di atas segala raja. Wah, luar biasa. Firman Allah, berfirmanlah Allah. Berfirmanlah Allah itu berarti juga apa? Bahwa pribadi yang hadir dan melindungi itu, dia menetapkan segala sesuatu. Nah, sistem yang kedua ini membuat kita memahami bahwa ketika kita menjadi orang percaya, kita harus mengerti bahwa selain awalnya kita merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita, kita juga harus masuk pada dimensi di mana Dia yang hadir itu memerintah atas hidup kita. Dan apa yang Dia katakan itu adalah basis, itu adalah dasar dari segala sesuatu yang akan kita kerjakan dan yang kita lakukan. Nah, firman itu harus jadi basis. Firman itu harus jadi dasar dari segala sesuatu. Apa saja yang kita bangun, apa saja yang kita kerjakan, apa saja yang kita pursue, apa saja yang kita kejar, semua harus berbasiskan dari firman Tuhan. Saudara tidak bisa melakukan, mengejar segala sesuatu, kepengen segala sesuatu cuma karena keinginan saudara sendiri. Tidak. Normalnya sebagai orang yang dalam kerajaan, kita harus tahu sistemnya. Firman itu harus jadi pemandu. Firman itu harus jadi dasar. Firman itu harus jadi penuntun. Firman itu harus jadi motivasi utama. Firman itu harus jadi alasan. Firman harus jadi landasan. Ya, kalau anak-anak muda ada yang mendengar ini, saudara mau bercita-cita memasuki pernikahan dan saudara sedang menjalani sebuah hubungan, coba cek kembali. Apakah hubungan saudara itu adalah hubungan yang dibangun berbasiskan kebenaran firman Tuhan? Atau hanya sekedar ya casual aja ya, kebetulan kami bisa jadian, kami bisa begini. Coba dicek, coba dicek, coba dicek, coba dicek bagaimana saudara membangun bisnis saudara. Apakah basisnya dari firman Tuhan? Kita ini sudah terbiasa saudara mendikotomi ya. Oh, kalau hal rohani ya hal rohani lah. Tapi kalau sekuler, sekuler. Ya Tuhan itu tidak usah dibawa-bawa ke bisnis lah. Tidak usah dibawa-bawa dalam kita punya pekerjaan. Tidak usah lah. Karena rohani ya rohani. Nanti di gereja baru kita urus-urus yang kayak begitu. Tapi kalau bekerja, beda lah. Siapa yang bilang? Alkitab kasih tahu kita bahwa Abraham sukses dalam berbisnis itu karena menaruh Tuhan sebagai basis utama. Saya paling suka cerita tentang Ishak gali-gali sumur. Ishak itu gali sumur, dia gali pertama dimarah sama orang. Wah, kamu udah boleh di sini, pindah kamu. Dia tidak berdebat, saudara. Nggak kayak orang-orang kebanyakan yang langsung berdebat. Siapa yang bilang? Lu nggak tahu gua anak siapa? Lu nggak kenal bokap gua? Kan nggak begitu. Ishak itu waktu orang bilang, kamu harus pindah. Dia pindah aja. Dia pindah. Saya malah membayangkan begini. Nama Ishak itu kan artinya tertawa. Jadi saya cuma bayangin, saudara, waktu dia disuruh pindah, apa yang Ishak lakukan? Dia ketawa-ketawa aja. Dia ketawa-ketawa aja, dia ketawa, dia pindah. Dia pindah di tempat yang satu. Wah,
Yang saya suka dari cerita Ishak itu adalah begini, bahwa ketika dia gali sumur itu, dia langsung first shot, first chance, langsung dapat air. Wow, apa itu? Itulah orang yang bekerja dengan melandasinya oleh firman. Wow, wow. Melandasi dengan firman, Bos. Melandasi dengan firman. Saya ingat ya, Saudara, dulu waktu saya menikah dengan istri saya itu divonis oleh dokter, dibilang bahwa dia itu dia akan sulit punya anak, bukan tidak bisa punya anak, tapi tidak mudah, bahkan lebih cenderung ke arah tidak mungkin punya anak. Karena istri saya itu, datang bulannya itu bukan datang bulan, saudara-saudara, tapi datang tahun. Dia datang tahun. Kalau datang bulan kan jelas, saudara-saudara, ya. Tapi ini dia datang tahun, saudara. Setahun sekali ngalamin yang kayak gitu, itu siklus menstruasi itu. Dia cuma setahun sekali. Jadi waktu dia masih gadis, dia periksakan dirinya ke dokter, lalu kemudian dia diberikan obat. Ya, dia bilang, "Ini ada masalah hormon. Cobalah, dikonsumsilah obat-obat itu." Dan saudara tahu, yang setelah apa akibat dari dia mengkonsumsi obat itu, akibatnya adalah badannya malah tambah melar. Malah malah badannya jadi tambah gemuk. Jadi dia bilang, "Waduh, saya masih gadis, saya sudah gemuk." Jadi kemudian dia berhentilah minum obat itu. Ya, di samping itu obatnya juga mahal. Ya, kemudian waktu dia mau menikah dengan saya, dia kasih tahu itu sama saya, Saudara. Untung dia kasih tahu itu, kami lagi berboncengan di motor. Jadi dia bilang sama saya cerita itu, dan kemudian dia tanya, di akhir dari cerita itu, kemudian dia bilang sama saya, dia tanya sama saya begini, eee, "Apakah kau masih mau, menikah dengan saya, dengan keadaan yang seperti ini? Kamu menerima jika nanti ketika kita menikah, kita tidak bakal punya anak?" Ya, Saudara, untung di motor, Saudara. Jadi dia tidak lihat saya punya wajah yang sebenarnya. Jadi Saudara, di motor itu saya bilang sama dia, "Iya, saya bersedia." Tapi saya tahu sekali ada gejolak dalam diri saya. Aduh Tuhan Yesus, bagaimana ini menikah nggak ada anak. Tapi Saudara, waktu kita diberkati pernikahan, kebetulan yang memberkati pernikahan kami adalah kakak dari istri saya. Nah, kakak istri saya ini kemudian dia bernubuat. Dia kemudian bilang begini, bahwa kamu akan dipercayakan Tuhan anak-anak rohani dan anak-anak jasmani. Wah, itu luar biasa menurut saya. Sekalipun yang disebut pertama adalah anak-anak rohani. Whatever lah. Saya memang waktu itu sudah ada dalam pelayanan anak muda cukup lama. Jadi saya bilang, "Oh ya, ini tanda baik untuk pelayanan kita, tapi juga tanda baik untuk keluarga kita. Kita bakal dapat anak jasmani." Nah, semenjak saya dikasih tahu itu, saya bilang sama Tuhan, "Tuhan, saya tidak akan minta lagi soal anak, karena saya tahu Kau sudah berjanji, saya pasti punya anak. Entah dia datangnya kapan, tapi saya pasti punya anak." Saya udah tidak berdoa-berdoa lagi untuk punya anak, enggak. Saya jalani saja pernikahan saya. Dan Saudara, 10 bulan setelah kami menikah, istri saya hamil. Hari ini Saudara, anak saya 3. Wow, ternyata istri saya bisa. Bisa. Dan luar biasanya istri saya itu tiga-tiga anak itu dilahirkan secara normal, Saudara. Nggak ada yang lewat operasi-operasi dan segala macam. Dilahirkan secara normal. Yang yang saya mau katakan kepada Saudara adalah, kalau segala sesuatu kita basiskan pada firman Allah, maka firman Allah sendiri itu yang akan membela apa yang Dia tetapkan. Haleluya. Ayo Saudara, kita harus percayakan hal ini, bahwa ini sistem yang kedua. Berfirmanlah Allah. Berfirmanlah Allah. Kalau Allah berfirman, maka segala sesuatu itu pasti terjadi. Saudara percaya ini, bahwa firman yang dilepaskan itu tidak akan pernah kembali dengan hampa. Dia tidak akan pernah gagal, melainkan dia pulang dengan membawa keberhasilan. Demikian firman Tuhan. Nah, Saudara, mari kita percaya pada hal itu, bahwa
firman itu betul-betul berkuasa, firman itu betul-betul dahsyat. Nah, ini adalah sistem yang kedua. Nah, sistem yang ketiga, selanjutnya kita bergerak maju, di sistem yang ketiga ini, itu yang saya namakan sebagai sistem yang disebut sebagai sistem berkat, sistem baik, sistem kebaikan Allah. Sistem kebaikan Allah. Itu sistem yang ketiga, baik. Nah, dari mana kita tahu tentang sistem yang baik ini? Nah, kebaikan itu dapat dilihat bagaimana Tuhan menetapkan pekerjaan-pekerjaan penciptaannya. Tuhan menciptakan ini pada hari yang pertama, Dia menciptakan ini, dan selalu assessment-nya itu diakhiri dengan kata ini. Maka Allah melihat semuanya itu baik. Itu assessment-nya. Maka Allah melihat semuanya itu baik. Selalu ada assessment itu tuh. Allah melihat semuanya itu baik. Nah, ini penting dan ini menjadi sistem dari kerajaan Allah itu. Bahwa sistem kerajaan Allah itu yang ketiga adalah kebaikan Allah. Saudara, Tuhan kita boleh dikenal sebagai Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luhur, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang tidak tertandingi. Tetapi yang paling dikenal sebagai identitas Tuhan kita itu adalah Tuhan kita itu baik. Tuhan kita itu baik. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan itu baik. Itu selalu, Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Itu narasi yang paling dikenal dari Tuhan kita. Bahkan orang-orang yang tidak percaya dengan Yesus pun, itu kalau mengenal Tuhannya orang Kristen, mereka pasti bilang, oh Tuhannya orang Kristen itu katanya Tuhan yang baik. Orang sudah tahu itu. Orang sudah tahu bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang baik. Nah, Tuhan yang baik ini menetapkan dalam sistem pemerintahannya bahwa kebaikan itu menjadi dasar dari segala sesuatu. Saudara, ternyata dalam penciptaan ini, kebaikan itu jadi alas. Kebaikan itu jadi sebuah apa? Stempel persetujuan bahwa semuanya ini telah sesuai dengan protokol kerajaan sorga. Ketika Tuhan melihat semuanya itu baik. Jadi kebaikan ini adalah stempel, ketetapan ini. Ketetapan bahwa semuanya sudah dalam kaidah. Semuanya sudah dalam tujuan yang telah Tuhan berikan. Jadi baik itu adalah sebuah keadaan di mana Tuhan sudah kasih assessment, kasih penilaian. Kebaikan itu selalu jadi dasar. Kebaikan itu harus jadi fondasi. Halo saudara, kebaikan harus jadi fondasinya kita. Amin. Makanya saudara, kehendak Allah, kalau kita belajar kehendak Allah, maka dalam Roma 12 itu, dalam Roma 12 dikatakan bahwa, Roma 12 ayat 2 dikatakan bahwa, supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah titik 2. Jadi itu adalah isi dari kehendak Allah. Isi dari kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Yang pertama apa saudara-saudara? Baik. Sudah jelas. Kehendak Allah yang dasar itu adalah baik. Makanya saudara-saudara, menjadi orang baik itu bukan karena saudara mau masuk surga. Bukan. Menjadi orang baik itu adalah identitas orang percaya. Karena kita punya sistem kerajaan itu adalah kebaikan Allah. Makanya semua orang yang terhisap dalam sistem itu harus bisa memanifestasikan kebaikan dalam hidup mereka. Harus bisa memanifestasikan kebaikan. Dan salah satu kebaikan yang paling utama yang harus kita manifestasikan adalah yang namanya pengampunan, ya kan? Yang namanya pengampunan. Pengampunan itu adalah manifestasi utama dari kebaikan. Tapi kapan-kapan kita akan belajar hal itu tersendiri. Nah, saudara, jadi sistem yang ketiga adalah baik.
baik. Baik. Karena apa? Allah itu baik. Itu sistem ketiga. Nah, sekarang kita masuk pada sistem yang keempat. Sistem yang keempat itu adalah sistem yang namanya berkat. Nah, mari buka itu di Kejadian 1 ayat mulai dari ayat 26. Sorry. Mereka coba ditampilkan dari ayat 26. Nah, tunggu. Ayat 27 coba. Ayat 28 ternyata. Nah, ini dia. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka. Nah, setelah manusia ini dijadikan, nomor satu yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia adalah Allah memberkati. Jadi sistem yang keempat itu setelah kebaikan adalah sistem yang namanya sistem berkat. Nah, sistem berkat. Sistem berkat ini luar biasa, saudara. Karena berkat itu berasal dari kata berekah. Berekah itu artinya begini. Orang yang menunduk dan dilantik. Jadi itu asosiasinya tinjauannya itu kayak begini. Orang yang menunduk dan menerima kepercayaan dari tuannya gitu. Kayak saudara bayangkan itu seperti kayak David Beckham waktu barusan terima gelar sebagai knight ya, sebagai kesatria kerajaan Inggris. Ya, dia dilantik sama Raja Charles, dia harus menunduk kan. Dia harus menunduk, kemudian Raja Charles kasih pedang di atas kepalanya untuk sebagai tanda bahwa dia dilantik sebagai kesatria kerajaan Inggris. Nah, berkat itu juga begitu. Orang yang menunduk dan menerima kepercayaan dari tuannya. Kalau Anda diberkati berarti apa? Anda dibilang begini, Anda menunduk untuk menerima kepercayaan. Ini hal-hal tentang berkat. Yang pertama adalah berkat itu dipercayakan. Amin. Berkat itu dipercayakan. Dalam hal ini, saudara mengerti bahwa berkat itu adalah sebuah kejadian di mana Tuhan memutuskan percaya kepada manusia. Tuhan memutuskan percaya kepada Anda. Itulah berkat, saudara-saudara. Terlalu dangkal kalau kita menilai berkat itu hanya berupa barang-barang, hanya berupa segepok uang, hanya berupa status kesuksesan dan segala macam. Oh tidak, saudara. Orang-orang yang menilai berkat dari sisi itu telah salah melihat, telah tidak memiliki pengertian awal tentang berkat. Mereka selalu berpikir berkat itu datang karena upaya. Oh tidak, saudara. Berkat datang bukan karena upaya. Berkat datang karena kepercayaan. Kepercayaan sebelum Anda berupaya. Coba lihat itu ayat 28 itu. Apakah pada saat itu manusia telah bekerja? Apakah pada saat itu manusia telah beraktivitas? Tidak. Mereka baru aja jadi. Mereka baru saja jadi. Mereka baru aja diciptakan. Dan ketika mereka diciptakan, kemudian yang terakhir, kemudian setelah mereka diciptakan, hal pertama yang mereka terima bukan perintah. Hal pertama yang mereka terima adalah berkat. Saudara, kalau setiap kali kita habis kebaktian, biasanya ada doa berkat. Nah, doa berkat itu doa pengutusan untuk saudara pulang dari ibadah itu membawa kepercayaan Tuhan dalam hidupmu. Jadi itu bukan doa berkat itu adalah ya supaya nanti saya ditambahkan lagi, saya punya pekerjaan jadi sukses, saya punya pekerjaan. Bukan cuma itu. Kalau cuma itu tujuannya, Anda sedang melakukan pendangkalan terhadap berkat. Padahal berkat sejatinya tidak begitu. Waktu saudara terima doa berkat itu, saudara terima itu, dan kemudian pulang dari ibadah itu, saudara menyatakan kepada dunia
bagaimana percayanya Tuhan yang saudara sembah itu kepada Anda. Halo, sudahkah kita menyatakan hal tersebut? Kita kadang-kadang terbanyak orang Kristen karena tidak mengerti, salah paham tentang berkat. Jadi mereka gagal untuk menjadi teladan, gagal untuk apa ya? Menyatakan Kristus di tempat di mana mereka ada, disebabkan karena mereka salah kaprah tentang berkat. Padahal berkat itu adalah kepercayaan Tuhan buat saudara. Ketika Tuhan memberkati saudara, Dia sedang mempercayakan sesuatu buat saudara. Inilah sistem dari kerajaan Allah itu. Sistem kerajaan Allah itu adalah Dia mau mempercayakan saudara sesuatu. Coba saudara lihat ya, kisah bagaimana Tuhan Yesus memulihkan Petrus. Kalau saudara baca di Yohanes pasal berapa? 20, 21 ya. Kejadian di mana dia Yesus pergi sama murid-muridnya di Danau Tiberias. Ketika Yesus pergi di Danau Tiberias itu kan keadaan tidak baik buat Petrus. Karena apa? Petrus itu habis menyangkal Yesus. Tapi kemudian yang terjadi adalah Yesus pulihkan Petrus. Ya, di kesempatan yang lain kita akan bahas ini secara terperinci. Tapi saya mau memperlihatkan kepada saudara, salah satu cara Tuhan memulihkan Petrus adalah dengan bilang begini, gembalakanlah domba-dombaku. Aduh, bagaimana mungkin Tuhan Yesus mempercayai, ini saya kalau pakai bahasa bisnis ya, bagaimana mungkin Tuhan Yesus mempercayakan asetnya kepada orang yang habis menyangkali dia di depan matanya. Wow. Saya pikir banyak dari kita mungkin tidak akan melakukan hal bodoh tersebut, tanda kutip. Tapi Tuhan Yesus, ya itu dia. Ayat Yohanes 21 rupanya, ayat yang ke-15. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi? Benar Tuhan, engkau tahu. Lalu kemudian Yesus berkata apa? Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Oh my God. Oh my God. How can be like that? Orang yang sebenarnya tidak dapat dipercaya ini. Orang yang tidak dapat dipercaya. Saudara tahu apa yang Yesus lakukan ini? Yesus melakukan seperti yang di Kejadian 1 ayat 28. Yesus lakukan apa? Dia melepaskan berkat bagi Petrus. Dia lepaskan berkat. Dia lepaskan apa? Kepercayaan. Berkat itu kepercayaan. Nah, hal yang kedua tentang berkat adalah ini. Saudara lihat bahwa dari tinjauan bahasanya, berekah. Berekah itu atau barah gitu ya. Berekah, barah itu. Itu menunjukkan dari arti kata ini, dari barah dan berekah ini, menunjukkan bahwa orang yang menerima berkat itu mereka harus sujud. Mereka harus tunduk. Ini prinsip dari berkat. Berkat itu datang karena berkat itu datang diterima ketika kita menghormati Tuhan. Orang yang diberkati, orang yang mendapat berkat, bagaimana mereka bisa mendapatkan berkat itu adalah ketika mereka mengembangkan kultur hormat di hadapan Tuhan. Ini ada pelajarannya tersendiri. Kapan waktu kita akan belajar. Tapi ini kultur hormat itu adalah hal yang paling penting. Saudara lihat ketika Musa datang mendekati semak duri yang menyala-nyala di dalam api, tapi semak duri itu tidak terbakar. Musa penasaran dan Musa kemudian mendekat. Ketika Musa mendekat, apa yang Tuhan katakan? Tuhan berkata seperti ini, jangan mendekat, lepaskan kasutmu, karena tempat ini adalah kudus. Encounter pertama Musa dengan Tuhan menetapkan hormat, kultur hormat bagi Musa itu. Bahwa kamu harus menghormati Tuhan.
Kamu harus tahu bahwa Dia kudus. Ya, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Wah, ya, Tuhan mau menetapkan apa? Kultur hormat. Nah, ini adalah bagian dari sistem kerajaan Allah itu, bagian dari sistem berkat itu. Bahwa di dalam sistem kerajaan Allah yang namanya berkat itu, harus ada apa? Harus ada kultur hormat. Harus ada rasa hormat kepada Tuhan. Banyak orang pikir berkat itu datang karena berupaya. Enggak. Berkat datang karena menghormati Tuhan. Saya telah melihat, kalau saudara baca Alkitab, saudara akan lihat orang-orang yang menghormati Tuhan sedemikian rupa. Mereka itu dipercaya Tuhan loh. Dipercaya Tuhan begitu dahsyat dan luar biasa. Nah, ini sistem kerajaan Allah, sistem berkat. Lalu Allah memberkati mereka. Wah, ini adalah hal yang luar biasa dari sistem kerajaan Allah, sistem berkat. Nah, kembali ke Kejadian pasal 1. Coba turun ke bawah 29 30. Coba 30. 31. Ya, selesai. Setelah sistem yang terakhir adalah apa? Setelah hari ke-6 itu, sistem yang terakhir itu adalah assessment Tuhan di hari yang ke-6. Apa assessment Tuhan di hari ke-6? Sungguh amat baik. Apa itu sungguh amat baik? Sempurna. Sungguh amat baik. Ini sistem kerajaan Allah. Apa itu? Sempurna. Sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Allah melihat yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Sempurna, saudara. Saudara, banyak orang menyerah dengan yang namanya sempurna. Orang selalu berkata bahwa sempurna itu hanya milik Tuhan dan kita ini tidak begitu. Padahal saudara-saudara, kita diajak oleh Tuhan untuk masuk dalam kerajaannya, dan di mana dalam kerajaannya itu ditetapkan sebuah sistem yang namanya sungguh amat baik, sempurna. Wah, saudara, perjalanan kehidupan kita di dunia ini, di bumi ini adalah perjalanan kehidupan yang berjalan untuk menjadi serupa dengan Yesus. Dan itu berarti kita disempurnakan. Kalau disempurnakan berarti on progress dong. Berarti kita tetap belum sempurna. Tapi bayangkanlah ini. Sementara saudara hidup di dunia ini dalam status yang sebenarnya tidak bisa sempurna. Tapi saudara mengalami kesempurnaan Bapa di tiap hari kehidupan Anda. Wow. Mengalami kesempurnaan. Itu kalau kita mengalami kesempurnaan Bapa di tiap hari kehidupan kita. Berarti apa, saudara? Berarti tanpa sadar kita disempurnakan. Halo? Ketika Musa itu membuat jengkel dia punya 2 kakak-kakak, Harun dan Miriam. Lalu Harun dan Miriam bilang, kamu berpikir cuma kamu saja yang Tuhan ngomong. Kita juga Tuhan ngomong. Mungkin Miriam bilang begini, dah sadar kamu, aku ini nabi ya loh. Tapi saudara-saudara, yang terjadi adalah Tuhan turun di antara mereka bertiga. Dan Tuhan bilang begini, kepada orang lain aku berbicara itu pakai perumpamaan. Kepada orang lain aku berbicara dengan penglihatan, dengan mimpi dan apa. Tapi kalau Musa ini, muka dengan muka aku berbicara dengan dia. Tidak ada rahasia. Apakah Musa itu sudah sempurna? Tidak. Tapi dia
hidup mengalami kesempurnaan Bapa. Itu dia saudara-saudara. Dia masuk pada sistem kerajaan Allah yang namanya sungguh amat baik. Itulah sebabnya saudara-saudara, Tuhan mau kita hidup berkenan kepada Dia, supaya kita bisa mengalami apa itu? Sungguh amat baik tersebut. Saya berdoa ini bisa menjadi apa? Ini bisa menjadi perenungan saudara untuk kita mengerti apa yang dikaruniakan Allah dalam hidup kita. Saya mau tutup dengan perkataan ini, dengan statement ini. Banyak orang Kristen tidak mengerti betapa berharganya dan betapa banyaknya kepercayaan Allah yang ditetapkan untuk diberikan untuk hidupnya, karena tidak menyadari hal ini. Dan kemudian sampai mereka berakhir di dunia ini, mereka yang berpikir bahwa mereka adalah orang yang beragama Kristen, rajin ke gereja, rajin pelayanan, tapi tidak mengalami kepenuhan dari kehadiran Yesus Kristus yang sebenarnya telah ditetapkan harus terjadi dalam kehidupannya. Sehingga kita hanya menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Kita menjadi orang Kristen roller coaster, biasa-biasa aja. Mestinya kita menjadi orang Kristen yang deep, yang dalam, yang mengalami kepenuhan Yesus Kristus, yang menurut ketetapan kerajaan Allah, itu sudah bisa dialami selagi kita hidup di muka bumi ini, oleh karena pengorbanan dari Yesus Kristus di kayu salib dan kebangkitannya di hari yang ketiga. Renungkan itu saudara, supaya kemudian saudara tahu bahwa ternyata kepada diriku Tuhan berkehendak mempercayakan begitu banyak hal yang membawa kita pada sungguh amat baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. God bless.